Kurang lebih 3 jam kami menyusuri bentang alam Sungai Gualana. Sekarang saatnya kembali ke daratan untuk memasak nasi lemang dan pindah gunung. Nggak sabar saya. Tapi ternyata petualangan untuk memasak tak semudah yang saya bayangkan. Banyak ada tantangan yang harus dituntaskan. Bebatuan dari dalam gua seakan-akan menjadi alat penjernih air yang alami. Lukisan Tuhan yang satu ini tentu akan sangat disayangkan jika tidak kita jaga dengan baik. Kenapa airnya dingin banget ya? Ini langsung dari mata air, asli mata air. Di sangat sehat sekali. Boleh minum? Boleh diminum. Goa sepanjang 360 meter ini juga menjadi kerajaan bagi ribuan kelelawar pemakan serangga. Menurut legenda setempat, Gua Petir merupakan keraton yang pertama dari kerajaan Galuh dan yang kedua terdapat di Karangkamuyan, Ciamis. Tapi ada satu hal yang menjadi penyebab mengapa penduduk setempat menamainya Goa Petir. Sampai sekarang suara petir itu masih menjadi misteri. Besar kemungkinan suara itu ditimbulkan dari pemanjang kayak gini. Ini kan cekung ibaratnya. Iya. Ini kalau pemanjang gede bisa timbulin suara yang Oh, melekat. karena ini juga bentuknya setengah buletan ya? Iya. Kurang lebih ya. Setengah Mungkin buletan. bergema kali ya, jadi Iya. menghasilkan suara. Itu baru dugaan saja karena sampai saat ini belum ada. Belum ditemuin ya. Belum ada. Itu baru ya legenda lah ya, legenda warga asli penduduk sini. Jadi belum ada. By the way, selama masuk ke dalam gua, baru kali ini bisa napak. Dari tadi kita ngapung-ngapung. Kurang lebih 3 jam kami menyusuri bentang alam Sungai Gualana. Sekarang saatnya kembali ke daratan untuk memasak nasi lemang dan pindah gunung. Nggak sabar saya. Tapi ternyata petualangan untuk memasak tak semudah yang saya bayangkan. Banyak ada tantangan yang harus dituntaskan. Ini emang bukan jalurnya ya berarti ya Pak? Bukan, ini kita sekarang mau ngambil bambu buat masak. Bambu buat masak? Buat bikin nasi lemang. Oh. Pak Yaya benar-benar mengajarkan saya untuk mengambil segala sesuatu dari alam dengan bijaksana. Seperti hanya menebang bambu yang sudah cukup tua, bukan yang masih muda. Mau cari makan aja susah. Harus bertahan hidup kalau di hutan kayak gini caranya. Bambu tua ini ternyata memberikan perlawanan yang tangguh terhadap parang yang saya gunakan. Susah banget. Sedikit lagi. Berhasil. Akhirnya bambu ini pun bisa saya taklukkan juga. Sekarang kami bisa memulai proses memasak. Jangan kemana-mana ya, Kacamata Petualang segera kembali. Petualangan kami untuk membuat salah satu kuliner khas Pangandaran pun dilanjutkan. Untuk memasak nasi lemang, bahan-bahannya sangat sederhana. Ada beras, tomat, cabai, daun salam, bawang merah, santan kelapa, daun nyongkok untuk membungkus beras, dan batang bambu untuk alat membakar nasi lemang. Pak, mau nanya. Kenapa sih kita harus banget peduli dengan alam? Banyak hal yang kita harus pikirkan tentang alam, tidak hanya tentang kehidupan kita sekarang saja. Namanya pelestarian alam itu penting banget.
Seberapa penting? Lebih dari hidup sekarang ini. Asik. Nasi lemang biasa disajikan saat hajat laut digelar. Dan acara Baparit, sebuah upacara tolak bala di suku Sunda. Oh, nanti dia ngembang ya? Setelah beras dibungkus daun nyongkong dan dimasukkan ke dalam bambu, maka bambu siap untuk dibakar di atas bara api. Dia ada tandanya nggak kalau matang? Ada. Gosong. Enggak gosong aja keluar wanginya. Nah, sambil menunggu nasi lemang matang, Pak Yaya pun mengajarkan saya resep membuat ikan pindang gunung. Sekarang kita mau bikin pindang gunung atau sayur ikan khas daerah Pangandaran. Yang dibutuhkan itu cabai rawit. Dipotek langsung ya? Cabai rawit dikumpulin nanti diulek. Diulek. Bahan-bahannya adalah jahe, kunyit, bawang merah, garam, yang semuanya diulek hingga halus. Kemudian daun salam, serai, daun bawang untuk dimasukkan ke dalam wajan berisi air panas dan ikan mas yang kami tangkap sebelumnya. Setelah air mendidih, bumbu halus dapat dimasukkan ke dalam wajan. Ini kan yang hasil mancing kita tadi. Nah, sambil saya menunggu pindang gunung dan nasi lembang ini matang, Pak Yaya mendendangkan sebuah lagu yang erat hubungannya dengan kelestarian alam. Dengkleng, dengkleng deng dek, buah kopi, raranggeyan, ken anu dewek, ulah pati diheureyan. Saking cintanya sama alam sekitar, sampai warga-warga sini bikin lagu tadi tuh ya, Pak. Lagu itu sudah lahir semenjak jauh ratusan tahun yang dulu. Tidak sekedar tentang alam. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan dari setiap bait kata lagu yang udah tercipta. Nah itu dia. Cakep. Akhirnya setelah 1 jam memasak di atas bara api, masakan kami pun siap untuk dihidangkan. Sedap kelihatannya ya. Yes, sudah matang, tinggal diangkat. Iya, piringnya tolong. Perjuangan kami untuk menikmati kekayaan alam Pangandaran berujung pada semangkuk pindang gunung dan 1 ruas bambu nasi lemeng. Aroma nasi ini pun mulai menggelitik nafsu makan saya. Makin lapar. Waktunya makan. Iya. Nasinya juga udah matang ya? Oke. Hampir lemang. Wah, benar saja. Tampilan nasi lemeng memang unik. Tapi bagaimana ya rasanya? Wangi banget. Udah penasaran sama rasanya karena udah susah payah nangkep dan menanti setelah dibakar. Garam dong. Sendokan pertama pun langsung membuat saya merasakan kenikmatan alam dalam sebuah makanan. Ini kayak buras kalau orang Makassar bilang. Di Coto Makassar suka ada makanan pendampingnya, cuman dia kecil-kecil. Kayak buras. Nah, sekarang saatnya mencoba pindang gunung. Ini ada rasa smoky kalau kata orang bule. Rasanya daun apa namanya? Daun salam. Oh, daun salam. Daun salamnya Daun tuh kayak salam melekat. Terus asam juga. Padahal ini asamnya dari tomat ya? Tomat. Padahal tomatnya nggak banyak, tapi asamnya lumayan ada. Wah, ternyata perjuangan kami untuk menghidangkan kedua makanan ini sungguh tidak sia-sia. Menikmati makanan yang lezat di tengah hamparan hijaunya sawah makin terasa nikmat. Petualangan saya yang terakhir di episode ini pun mempertemukan saya dengan Kang Irfan, yang merupakan seorang pecinta alam dan penggiat kebersihan lingkungan di Pangandaran.
Kang Irfan mengajarkan kepada saya pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan bukan semata-mata agar sedap dipandang mata. Makanya aku bilang nanti mesti balik lagi ke sini. Oh pasti. Aku tunjukin sumber air yang airnya sudah dekat. Ya, Dekat dengan kepunahan. serius. Serius. Kenapa bisa dekat dengan kepunahan? Padahal kan ini kan jauh dari kota. Penebangan hutan. Mm-mm. Kayunya dibawa ke kota. Hmm. Kan yang ditebang di sini. Kepedulian terhadap alam memang harus dipupuk sedini mungkin. Seperti yang diajarkan Kang Irfan kepada murid-muridnya ini. Dan tentu saja, berkat mereka inilah saya pun membawa segudang ilmu dan pengalaman yang nantinya dapat saya bagi kepada generasi berikutnya.